Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Handayani Amikom. Kali ini masih seputar dunia periklanan, karena ini memang materi selanjutnya untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah periklanan. But hari ini kita akan membahas mengenai apa itu visual branding, ya. Visual branding, ada dua kata, ada visual, ada branding. Visual, ada branding. Branding biasanya kita sering dengar, ya. Istilah ini sering kita dengar memang di kalangan dunia periklanan. Lalu apa itu branding? Kita sering bilang branding, tapi secara menyeluruh, apa yang dimaksud dengan branding itu tadi? Jadi memang branding ini merupakan sebuah istilah dari satu kegiatan yang memang diperuntukkan oleh sebuah produk agar proses yang dia jalani selama pengenalan sebuah produk itu memang sampai kepada masyarakat, ya. Makanya branding ini memang sebuah kegiatan investasi pada dasarnya. Investasi yang kalau kita lihat tentunya investasi besar yang memakan cukup banyak biaya di situ. Jadi untuk sebuah produk yang baru, ketika dia ingin produknya memang betul-betul laku di pasaran, dia harus siap merogoh kocek yang cukup besar untuk aktivitas yang namanya branding, ya. Lalu branding ini apa saja? Branding itu include di dalamnya pembuatan logo, kemudian penentuan nama produknya, kemudian masuk di dalamnya itu membangun produknya itu sendiri, ya, membangun atau mencitrakan produknya di masyarakat. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas-aktivitas yang disebut dengan branding, ya. Jadi branding ini bertujuan memang untuk masyarakat tertanam di dalam benaknya, di dalam di dalam mindsetnya bahwa produk tersebut adalah produk terbaik, ya. Ketika masyarakat sudah merasa produk itu yang terbaik, berarti proses brandingnya si produk sukses, kira-kira gitu, ya. Oke, nah biasanya yang namanya kegiatan branding tentu itu berkaitan mengenai apa yang terlihat, ya, apa yang akan ditampilkan, apa yang akan ditonjolkan. Maka itulah muncul istilah visual branding, ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Lalu ketika kita sudah mendengar apa itu istilah visual branding, kita bertanya lagi, apa maksudnya? Branding itu kan sudah visual, tetapi kenapa ada istilah visual branding? Ya, jadi begini, visual branding ini adalah pengaruhnya, ya. Ketika branding itu sudah berjalan, apakah produk itu menjadi produk yang utama di kalangan masyarakat, diminati oleh masyarakat, artinya visualisasi dari kegiatan brandingnya berhasil. Jadi visual branding itu merupakan pengaruh dari aktivitas branding itu tadi, ya. Berpengaruh nggak dia, ya? Atau seberapa besar dia mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli produk atau jasa barangkali, ya. Kita di sini tidak hanya berbicara mengenai produk, tapi juga membicara mengenai jasa, misalnya jasa ekspedisi, jasa pembuatan website, kemudian jasa pengiriman surat mungkin dulu, ya, pos, kan, itu jasa. Oke. Nah, jadi visual branding ini memang kalau kita ubek-ubek, ya, itu inti dari visual branding adalah untuk mendiferensiasikan produknya. Mendiferensiasikan artinya adalah membedakan, ya, memposisikan bahwa ini loh produk saya ini yang seperti ini, beda dari produk dari kompetitor lain yang mungkin jenis produk yang sama, tetapi kita punya perbedaan, kita punya hal yang lebih menarik untuk ditawarkan di kalangan konsumen. Itu namanya mendiferensiasikan produk, ya. Jadi mendiferensiasikan ini juga luas, ya, artinya, ya, bukan cuma sekedar
komposisi dari produknya, tapi juga mungkin dari logonya, ya. Dia ingin mendiferensiasikan produknya terlihat dari sebuah logo. Artinya memang betul-betul logo dari produk itu dipersiapkan betul semenarik mungkin, se-eye-catching mungkin, sebeda mungkin dari kompetitor, tapi tetap permasalahan yang harus dihadapi untuk mendiferensiasikan produk itu adalah jangan sampai ketika kita membuatnya menjadi sesuatu yang berbeda, justru malah menjadi bumerang bagi produk itu. Akhirnya apa? Akhirnya terlalu beda juga. Orang kadang juga ini ya, kurang seret juga. Jadi ada hal-hal yang betul-betul diperhatikan. Apakah perbedaan kita itu akan dilihat sebagai satu hal yang positif di kalangan masyarakat, atau justru menjadi negatif, menjadi bumerang bagi si yang punya produk. Oke, jadi mendiferensiasikan produk itu sangat penting. Gunanya juga untuk supaya orang ingat ya, mereminderkan lagi, mengingat lagi, mengulang ingatan. Jadi ketika produk kamu sudah dirasa lebih baik, lebih unggul ya, dan lebih berbeda dalam tanda kutip positif ya, orang akan mengingat itu dan orang akan memutuskan untuk membeli produk tersebut ya. Reminder. Oke. Nah, visual branding ini tujuannya harus long term ya. Goalsnya itu harus long term, jadi harus jangka panjang, bukan cuma sekedar jangka pendek dan sifatnya tidak efektif bagi sebuah produk ya. Jadi harus long term, jadi stabil, produknya stabil. Ketika dia merasa sudah punya diferennya sendiri, perbedaannya sendiri, itu harus tetap dijaga, harus tetap dirawat agar produk tetap stabil di pasaran ya. Jadi supply dan demand-nya cocok. Jangan sampai karena visual brandingnya atau mendiferensiasikannya gagal, supply di pasar banyak ya, diproduksi banyak, tetapi orang yang membeli atau minat pembeli sedikit, akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Oke. Jadi pastikan betul visual branding yang akan kamu lakukan ya, tahapan-tahapan branding yang akan kamu lakukan itu harus menaikkan omset penjualan. Itu goalsnya ya, dan itu jangka panjang. Jadi ingat tadi ya, elemen penting dari visual branding itu adalah mereknya ya, include di dalamnya logo. Kadang ada juga yang merek itu sebagai logonya, atau ada mereknya, ada logonya ya, ada produk yang seperti itu. Atau ada produk yang nggak ada merek, nggak ada logo. Nggak ada. Saya rasa nggak ada. Mungkin kalaupun ada, pasti itu produk-produk maybe industri rumah tangga yang sifatnya kecil-kecilan, yang belum ada dikasih brand ya, keripik cabe mungkin ya, yang sifatnya ditaruh di warung-warung ya, maybe itu tidak semuanya pakai logo, pakai merek ya, karena nggak urgent juga, sebab pangsa pasarnya beda ya, teknik marketingnya juga beda. Jadi mungkin saja tanpa memerlukan logo dan merek, jualannya juga udah laku, jadi nggak perlu di branding banget gitu kan. Kemudian warna juga penting ya, pemilihan warna. Jangan sampai salah memilih warna, meskipun pada dasarnya warna itu sifatnya universal ya, Artinya begini, ketika kamu tidak suka warna pink, maybe orang lain suka warna pink. Jadi ketika ada logo yang produk kamu buat logonya itu pink ya, oke aja. Tapi ingat peruntukannya ya. Jadi ini kita bicara segmentasinya, segmennya siapa? Kalau kamu punya produk produk untuk cowok, mungkin parfum ya, atau deodoran cowok, tapi kamu balut logonya warna pink, kan nggak cocok juga. Akhirnya itu gagal ya. Akhirnya segmentasinya berubah, orang nggak mau beli kan. Mungkin ada beberapa cowok yang suka pink ya, tetapi kan umumnya cowok nggak suka pink. Jadi pemilihan warna untuk logo
harus juga dibarengi dengan siapa segmen pasar kamu, ya, target kamu siapa, ya. Posisi kamu apa, positioning namanya, ya. Jadi kalau kamu memposisikan bahwa produk kamu ini adalah produk maskulin, produk ya katakanlah berkaitan mengenai pria yang berotot, tetapi logonya justru malah warna kuning atau warna varian antara kuning dan pink, jadi maskulinitas dari produk itu sendiri malah hilang, ya, gitu. Kemudian ada sebuah riset yang mengatakan ketika ada 10, ini kita kasih contoh, ketika ada 10 produk yang disebar di pasaran, ya, 10 produk yang berbeda merek tapi jenisnya sama disebar di pasaran, biasanya di tahun-tahun pertama itu pasti ada yang rontok, ya, pasti ada yang gagal, pasti ada yang bahasanya apa ya, gulung tikar, ya, 1 atau 2 produk misalnya gulung tikar. Jadi kita mau lihat seberapa survive-nya produk itu, kita harus lihat 5 tahun ke depan, ya, apakah produk itu masih ada atau udah gulung tikar. Jadi memang sudah apa ya, seleksi alam, ya, bahasanya sudah alamiah bahwa tidak semua produk sejenis itu bakal laku di pasaran. Pasti ada produk-produk tertentu yang memang akan menjadi apa namanya, yang terdepan, yang dipilih oleh orang. Jadi bicara diferensiasi juga tadi saya lupa mengatakan bahwa diferensiasi itu bukan hanya soal logo, bukan hanya soal komposisi, tetapi juga bisa soal packaging, ya. Kalau misalnya produk kamu produk makanan ringan, bungkusnya, cara mempackage-nya, ya, cara apa namanya, ya, membungkusnya sih, ya, bahasa lainnya apa, tampilannya supaya lebih menarik. Nah, itu juga menjadi sebuah poin penting untuk mendiferensiasikan produk, ya. Keuntungannya apa kalau brand kita sudah kuat, kalau visual brandingnya bagus, ya, kalau orang sudah bahasa gampangnya terbranding lah, ya. Kalau orang sudah terbranding, sudah tertanam di benaknya bahwa produk itu terbaik, apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama adalah yang jelas kita dapat kesetiaan, ya, kesetiaan dari pelanggan, ya, loyalty. Itu hal yang paling penting yang tampaknya merupakan tujuan utama sekaligus tujuan tersulit sebuah produk, ya, loyalitas konsumen, ya. Dan yang kedua, produk bisa bertahan lebih lama, ya. Ketika brandingnya berhasil, produk akan bertahan lebih lama. Seperti yang saya bilang tadi, 10 produk diluncurkan bersamaan, 1 atau 2 tahun pasti ada yang gugur, ya, pasti ada yang gulung tikar. Nah, yang gulung tikar pasti yang brandingnya nggak bagus atau memang produknya kualitasnya jelek, ya. Jadi bisa lebih bertahan lama dalam menghadapi persaingan. Itu keuntungan kalau brandingnya bagus, ya. Dan selanjutnya bisa menghadapi krisis. Ketika ada terjadi krisis, bukan karena produk kita yang jelek, mungkin krisis ekonomi atau daya beli orang sedikit, ya kan. Kemarin ada krisis moneter, ada baru-baru ini pandemi, krisis ekonomi, sudah hampir menuju apa sih kata Menteri Sri Mulyani, aduh saya lupa. Oke, skip. Nah, krisis-krisis seperti ini yang tidak disebabkan dari si produknya, ketika brandingnya bagus, dia tetap dikonsumsi orang walaupun tidak banyak, ya. Artinya apa? Artinya mereka sudah meraup keuntungan yang banyak di hari atau di tahun-tahun sebelumnya dan bisa bertahan ketika masa-masa sulit sedang terjadi, ya. Kemudian selanjutnya margin atau profit, ya, margin profit itu besar. Kalau produk kamu brandingnya bagus, orang suka, biasanya orang nggak mikirin harga, ya. Jadi kalau kamu naikin bikin harganya itu nggak, it's okay kata orangnya, nggak terlalu hal yang menjadikan orang beralih, ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang beralih karena kenaikan harga, tapi tidak secara massal. Artinya ketika brandingnya bagus,
tentu keuntungannya akan lebih besar. Kemudian ketika turun harga juga sama ya. Biasanya kalau brand yang udah bagus ketika turun harga itu malah daya beli orang semakin kencang ya, semakin besar. Karena pas harganya naik aja orang masih toleransi, apalagi ketika produk itu lagi harganya lagi turun ya, atau lagi diskon, tentu orang lebih sangat bergembira dengan berita tersebut gitu ya. Oke? Itu kira-kira keuntungan-keuntungan yang akan didapat ketika brandingnya bagus. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa yang terjadi ketika brandingnya jelek, atau kesalahan-kesalahan apa yang umumnya terjadi di dunia periklanan atau di dunia perbrandingan sejauh ini ya. Yang pertama itu adalah kesalahan elemen merek. Kesalahan elemen merek. Jadi elemen itu tadi ya, ada logo, ada warna. Tadi sudah saya ceritakan soal warna pink di produk-produk yang sifatnya maskulin. Itu agak salah ya bahasa. Bukan salahnya itu sih nggak fatal. Kesalahannya fatal, tapi tidak semua orang juga bisa menerima itu gitu, walaupun ada beberapa orang yang masih menerima. Contoh kesalahan elemen merek lainnya itu adalah brand susah dibaca. Nah ini penting nih. Ketika ada merek, ada produk, namanya itu susah disebut, nah itu bisa berakibat fatal. Ya, hati-hati yang bakal bikin produk atau yang sedang merintis sebuah bisnis ya. Brand yang susah disebut namanya itu sedikit banyak pasti berpengaruh dengan penjualan, atau mungkin berpengaruh dengan keterkenalannya di kalangan masyarakat ya. Karena susah disebut jadi orang malas nyebut, akhirnya banyak orang yang tidak mengenal brand itu ya. Orang acuh saja ketika ada logo-logo brand itu terpapar mungkin di iklan luar ruang atau di TV karena orang susah mau nyebut namanya. Contoh brand yang susah disebutkan nama pelafalannya ya. Ada produk mobil dari Tiongkok yang baru setelah Wuling, setelah apa sebelumnya, pokoknya masih di lettingan Wuling lah ya. Namanya DFSK ya, DFSK. Nah, orang Indonesia kebiasaannya itu logo itu dieja kan. Jadi kalau logonya seperti itu orang susah baca, ini produk apa yang defesek gitu. Susah ya karena nggak ada huruf vokalnya. DFSK, padahal bacanya gitu ya, DFSK. Mungkin DFSK atau apa ya. Nah, itu contoh, walaupun mungkin ya brand itu masih bertahan sampai sekarang, kita nggak tahu ya, tapi logikanya ketika brand susah disebut tentu berpengaruh terhadap pengetahuan orang tentang brand itu logikanya ya. Kemudian apalagi brand yang susah disebut, Carrefour ya. Awal-awal muncul Carrefour di Indonesia mungkin banyak orang susah nyebut ya, mungkin sekarang udah banyak yang bisa. Tulisannya kan Carrefour. Nah, itu agak susah disebut ya. Ini apa sih Carrefour atau apa gitu ya. Walaupun sekarang kayaknya udah nggak banyak lagi yang nggak bisa, pasti udah pada bisa ya. Carrefour. Apalagi ada jenis motor trail ya. Kalau kita kan tahunya trail Kawasaki, LX, apalagi Honda, CRF dan segala macamnya, Yamaha, motor-motor trail ya yang lompat-lompat itu. Ada nama motor itu produkan Eropa, entah Amerika saya lupa. Namanya itu Husqvarna ya. Husqvarna. Husqvarna. Nah, itu juga susah disebut ya. Husqvarna. Mungkin tidak terlalu familiar di Indonesia, tapi ada beberapa orang yang pakai produk itu ya, motor itu. Husqvarna. Susah disebut ya. Kemudian ada lagi minuman kemasan, saya lupa minumannya beralkohol atau enggak, itu namanya Carlsberg gitu ya, CARLSBERG, Carlsberg. Itu juga susah pelafalannya ya. Ada lagi produk-produk yang di Indonesia sendiri ketika dilafalkan itu orang punya persepsi yang berbeda ya.
mungkin ini agak sedikit ini ya, agak sedikit berbau dewasa ya. Ada nama produk itu Vanish ya, produk pembersih atau pemutih pakaian berwarna. Kalau orang kan taunya pemutih pakaian baik clean ya, apalagi Pro Clean, yang dimana memutihkannya hanya untuk baju yang putih, jangan sampai baju yang berwarna diputihkan pakai itu jadinya bajunya putih juga. Dan muncullah kompetitornya namanya Vanish, pemutih untuk baju berwarna, penghilang noda untuk baju berwarna ya. Nah artinya kembali kita bicara ke pelafalan, Vanish itu kan tulisannya Inggris, tapi jangan sampai Anda membacanya dengan accent Inggris gitu ya. Jadi kalau Vanish kan agak ya begitulah kira-kira ya. Pandai-pandai adalah untuk mengimajinasikannya mau kemana arahnya kalau Vanish itu dibaca dengan pelafalan Inggris ya. Kemudian ada juga lagi jajanan namanya sponge ya, sponge tulisannya kan. Nah itu agak ambigu juga ya. Kalau di Indonesia mungkin di tempat lain tidak, tapi kalau di Indonesia mungkin akan menjadi ambigu. Saya tidak mengatakan itu akan berpengaruh terhadap orang secara massal, tapi sedikit banyak tadi jika saya jelaskan, sedikit banyak pasti itu annoying ya bagi beberapa orang ya. Agak males juga mau beli ya. Kemudian apa lagi? Ada produk atau brand yang pelafalannya itu bacanya dengan hurufnya nggak sama. Contoh Bulgari, parfum ya, Bulgari. Bulgari itu kan U-nya V ya. BV L Gari ya, Bulgari. Mungkin kalau orang nggak tahu itu namanya Bulgari, orang juga bingung bacanya gimana, Bulgari itu apa gitu. Itu juga susah. Kemudian apa lagi? Itu bicara mengenai pelafalan. Kalau kita bicara mengenai logo, nah ini nih agak sedikit berbau-bau konspirasi nih ya. Enak nih berbau konspirasi, berbau mengenai akhir zaman gitu ya. Nah ini biasanya logo-logo yang identik atau mirip dengan simbol mata satu itu di beberapa kalangan, mungkin di kalangan muslim yang spesialisasinya atau ilmu pengetahuannya atau kesehariannya sering membahas tentang simbol-simbol akhir zaman, mereka agak ini ya, termasuk saya sih sebenarnya agak anti terhadap logo-logo yang sekilas tampaknya seperti mata satu gitu ya. Anda boleh berbeda pendapat, mungkin apaan kan cuma sekedar logo ya, it's okay. Kita semua punya pendirian masing-masing, punya cara berpikir masing-masing ya, punya literatur masing-masing. Jadi kalau Anda mau beda pendapat dengan orang yang tidak suka terhadap logo-logo yang bersimbolkan mata satu ya terserah ya. Kita juga nggak memaksakan Anda harus percaya begitu ya. Itu berkaitan mengenai logo. Kemudian kesalahan STP tadi, kesalahan segmentasi, target, dan positioning ya. Salah mensegmentasikan pasar, salah menargetkan siapa, kalangannya kalangan apa ya. Bikin produk kasih contoh kipas angin misalnya, bikin produk kipas angin. Kipas anginnya cuma kipas angin kecil ya. Harusnya kan itu peruntukannya untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah yang mungkin tidak ada AC di rumahnya. Tapi dia bikin kipas angin, si pembuat kipas angin ini menjualnya ya, harga dari perusahaannya itu mahal sampai 2 juta gitu. Ya targetnya nggak cocok ya. Kan targetnya menengah ke bawah. Kalau harganya segitu kan orang mending beli AC gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, kegagalan ide. Nah, bisa juga orang kegagalan ide ya. Udah ada ide tapi gagal gitu. Nah, itu juga berpengaruh ya, kegagalan ide. Kegagalan ide itu biasanya berhenti berinovasi, kira-kira gitu ya. Idenya nggak nambah lagi. Ini banyak nih produk-produk yang berhenti berinovasi kemudian gagal ya. Contohnya kalau saya tidak salah Kodak ya. Kodak itu nama
sebuah produk untuk fotografi pada masa lampau ya, mungkin kalian belum lahir gitu, terutama yang anak-anak generasi 2000-an ya. Kodak gagal menganalisa masa depan memperkirakan masa depan bahwa ke depan orang butuh foto hanya sekedar jepret dan tidak perlu di print atau dicetak ya. Tapi karena Kodak masih merasa orang bakal butuh foto yang harusnya di print, akhirnya dia tidak berinovasi dan gagal di pasaran. Sekarang bangkrut perusahaan kasarnya. Oke. Nah, ini juga berkaitan mengenai yang keempat, kegagalan menganalisa pasar ya. Karena tidak dianalisa dengan benar ya, tidak diramalkan dengan ya sebenarnya ramalan juga nggak boleh, tapi memperkirakan boleh ya. Tidak diperkirakan dengan benar beberapa tahun ke depan itu trennya bagaimana, akhirnya gagal di pasaran. Kegagalan menganalisa pasar. Contoh lainnya apa? Google juga pernah gagal menganalisa pasar dengan produknya yang disebut dengan Google Glass ya, kacamata Google yang kayaknya futuristik, kayak film-film yang ada di science fiction ya, di Hollywood. Jadi kacamata itu bisa ada layarnya, terus kita ngomong, dicari langsung searching kayak layar komputer ya, tapi hanya kacamata gitu. Google Glass. Nah, kenapa Google Glass bisa gagal? Itu karena Google memberikan bandrol harga yang terlalu mahal. Akhirnya orang berpikir ulang, hanya sebatas kacamata tapi kok mahal kali. Dan Google Glass adalah salah satu produk Google yang gagal. Ya, Anda bisa cek di internet. Oke. Kemudian yang kelima, kegagalan ekstensi merek. Kalau kita bicara ekstensi berarti perluasan, perpanjangan ya, perluasan lah lebih gampang. Perluasan itu misal nih ya, misal contoh extension merek, Unilever itu punya bagian makanannya, produk makanannya, punya produk minumannya ya, punya produk sirupnya mungkin, macam-macam ya, punya produk odol gigi, sikat gigi, atau apapun itu, ya, itu namanya extension. Contoh lainnya ABC, punya kecap ABC, punya saus ABC, punya sirup ABC, dia juga punya baterai ABC ya. Dan kalau kita runut ke atas, sirup ABC, baterai ABC, kemudian apa lagi? Anggur merah cap orang tua, itu kalau kita runut tuh orangnya itu juga tuh ya, yang punya saham ya. Itu namanya extension, perluasan. Perluasan ini juga bisa gagal ternyata. Jadi bukan hanya kalau kamu berpikir bahwa buka cabang, buka tanam saham di perusahaan ini itu segala macam kamu akan dapat keuntungan, kamu akan sukses, enggak juga ya. Kalau caranya tidak tepat juga kamu bakal gagal. Jadi makanya muncul istilah kegagalan ekstensi merek ya. Kegagalan memperluas merek. Contoh produk yang gagal, Coca-Cola dulu bikin, mungkin kalian nggak tahu ya, saya juga baru tahu sih. Coca-Cola itu bikin varian rasa kopi, ada varian rasa kopinya, namanya Coca-Cola Black. Black itu bukan black ya, Black, BLAK. Mungkin terinspirasi dari black ya, karena warnanya mungkin hitam, udah pasti hitam ya. Coca-Cola aja udah hitam, apalagi dikasih kopi kan. Coca-Cola Black. Produk ini juga gagal di pasaran karena rasanya aneh. Mungkin konsumen nggak suka, jadi tidak laku di pasaran ya. Kemudian apalagi produk-produk yang gagal memperluas pasarnya, ada di Amerika ya, nama brandnya itu Coors, COORS ya, COORS. Bacanya gimana sih? Coors maybe ya. Nah, itu produk minuman beralkohol, kayak botolnya itu kayak botol ini ya, botol Krating Deng, botol-botol yang aluminium atau apa gitu ya, yang bisa dipenyokin gitu kan. Nah, Coors itu adalah produk minuman beralkohol atau birnya di Amerika lah kira-kira gitu ya. Nah, yang punya Coors ini melakukan ekstensi karena tren minuman bir itu sudah menjadi sangat kental di masyarakat
Amerika atau Eropa ya, yang notabene sedikit muslimnya ya, minoritas. Karena sudah tren seperti itu, akhirnya si pemilik produk ini menginisiasi gerakan hidup sehat dengan banyak meminum air putih ya, mineral water. Nah, si pabrik Choice ini dia bikinlah produk terbaru namanya Choice Rocky Mountain Sparkling Water. Jadi dia mengklaim bahwa Choice versi ini adalah minuman air mineral yang bersumber langsung dari Gunung Rocky ya, Rocky Mountain. Gunung Rocky artinya misalnya kalau kita di sini apa ya, Gunung Solo gitu ya, air Gunung Solo, air Gunung Talang gitu ya, yang fresh, segar, dingin, sehat. Nah, dia bikin produk itu, akhirnya apa? Kenapa bisa gagal di pasaran? Karena orang jadi bingung ketika ke supermarket atau ke swalayan mau beli Choice yang alkohol, karena nggak tahu yang diambil Choice yang air mineral, jadi nggak mabuk-mabuk deh. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya mau minum air, mau nyobain Choice versi air mineral, tetap aja kebeli yang versi alkohol yang versi awal. Jadi orang bingung. Dan itu juga salah satu kasus gagalnya sebuah produk melakukan perluasan. Karena udah ini ya, kayaknya hal yang jauh berbeda itu susah untuk disatukan gitu ya. Yang tadinya dia produknya alkohol, sekarang produknya mineral water, jadi juga air dan api gitu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang keenam, kegagalan dalam PR. Nah, ini juga nih, bicara mengenai PR artinya bicara mengenai humasnya atau corong yang menjadi bantuan perusahaan untuk mengkomunikasikannya di pers atau di masyarakat ya. Nah, kalau PR-nya jelek, PR-nya tidak cerdas, maka produk bisa gagal ya. Banyak sih ya sebenarnya, saya agak takut sih menyampaikan sesuatu. Contohnya PR gagal itu gimana sih Pak? Kita lihat saja beberapa produk yang sering diboikot. Nah, itu aja dah biar gampang, saya nggak sebut merek nanti malah ini ya jadi panjang. Produk-produk yang diboikot itu karena kegagalan PR ya, produk lokal mungkin yang diboikot. Googling aja di internet produk di Indonesia yang sering diboikot. Nah, itu biasanya karena PR-nya nggak bagus ya, tidak bisa mengcounter isu-isu yang sifatnya sensitif ya, yang sifatnya akan menjadi kemarahan di tengah masyarakat. PR-nya gagal mengcounter itu, akhirnya produknya juga ikut tidak dibeli oleh orang alias diboikot. Oke, jadi PR harus pinter ya. Gimana PR mau pinter? Masuk ke jurusan komunikasi. Oke, yang ketujuh, kegagalan komunikasi merek. Kegagalan komunikasi merek. Nah, ini juga bicara komunikasi ya. Contohnya gimana sih? Kita harus mengkomunikasikan produk kita itu di server yang tepat ya. Jangan server yang salah. Contoh yang salah gimana? Gini aja biar cepat ya karena durasi. Contoh gampangnya, kamu punya usaha jasa sedot tinja. Etiskah kamu mengiklankan usaha jasa sedot tinja itu di TV? Walaupun mungkin finansial kamu oke-oke aja mau buat iklan di TV gitu kan, dengan harga puluhan juta, walaupun jasa kamu cuma sedot tinja gitu kan, yang sifatnya lokal pasti ya, sedot tinja nggak mungkin seluruh Indonesia ya, mungkin di Riau atau di Jakarta aja. Nah, tidak etis kalau misalnya usaha sedot tinja kamu iklankan di TV ya. Gimana kamu mau memvisualisasikan jasa itu di iklan tersebut ya? Sedot tinja agak bingung juga ya, mau dibuat iklannya model apa ya? Apa yang mau ditampakkan visualnya ya, video ya? Ya kira-kira gitu contoh gampangnya, dan banyak contoh-contoh kegagalan komunikasi merek yang lainnya. Yang kedelapan, proses rebranding yang proses rebranding ini agak krusial ya. Kalau rebrandingnya bagus, dia bisa naik tingkat. Kalau rebrandingnya gagal, dia malah justru jatuh. Ya, rebranding itu membranding ulang, entah itu ganti logo, entah itu ganti nama ya. Pizza Hut pernah gagal rebranding karena dia sempat mau menggantinya dengan istilah nama The Hut. Ya.
The Hut, jadi kurang ini ya, kurang menarik ya. Jadi mungkin dia balik lagi ke Pizza Hut. TVRI kemarin sudah melakukan proses rebranding ya di tangan, bukan di tangan sih ya, nanti agak bahasanya agak jadi membingungkan juga. Ketika ketika masa Helmi Yahya, TVRI melakukan rebranding dan ya saya pikir cukup sukses karena rebrandingnya tidak hanya dari logo tapi juga memang manajemennya dan alat-alatnya yang sudah lebih terbarukan, lebih mengikuti perkembangan zaman kira-kira gitu. Dan beberapa riset juga mengatakan bahwa TVRI pangsa pasar khalayak penontonnya meningkat. Apalagi sih rebranding, sebenarnya sih rebranding ini banyak ya. Jangankan merek ya, nama band aja sering rebranding ya. Peter Pan jadi Noah gitu kan, itu juga rebranding. Jadi rebranding kalau Anda gagal maka juga berdampak buruk bagi produk Anda, tapi kalau Anda berhasil justru akan menaikkan level produk Anda ya. Seolah-olah rebranding itu sebagai sebuah cara untuk merefresh kembali produk Anda di tengah masyarakat. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, persoalan teknologi ini juga menjadi masalah ya. Benar memang teknologi sekarang sudah berkembang, tapi kalau Anda punya produk, ini kita bicara produk, kita bicara jasa deh ya, atau produk yang sifatnya aplikasi di smartphone ya. Kalau Anda punya sebuah produk aplikasi di smartphone atau punya sebuah jasa di sebuah website ya, bisa cari jodoh misalnya, jasa buatin tugas atau apalah, jasa-jasa apapun ya, pokoknya yang bersifat berkaitan mengenai internet. Ketika produk itu terlalu sulit untuk digunakan atau fiturnya terlalu banyak atau apalagi ya, tidak banyak orang yang bisa menggunakan produk itu dengan intens ya. Orang sekarang kan malas ribet ya, jadi produk-produk seperti itu dengan mengedepankan teknologi tetapi dia tetapi dia melupakan yang namanya kemudahan ya, tentu akan sulit diterima oleh konsumen karena orang malas ribet ya, punya aplikasi sosial media tapi fiturnya terlalu banyak atau proses untuk keamanan terlalu panjang misalnya kan. Itu juga menjadi sebuah permasalahan di dunia internet sekarang ya. Oke. Kemudian yang ke-10, kegagalan budaya pasar. Nah, ingat kalau Anda punya produk, Anda harus riset juga budayanya di tempat itu bagaimana gitu ya. Jangan sembarang jual, jangan sembarang drop di tempat tertentu yang Anda nggak tahu budayanya seperti apa. Contohnya gini, ada dulu di India ya, masuklah sebuah produk sereal ya, sereal itu sarapan pagi, produk sereal jagung, cornflake, kalau nggak salah namanya apa ya, nama produknya itu kalau tidak salah Kellogg's ya, Kellogg's cornflake. Nah, Kellogg's cornflake ini di tahun 94 sudah merajai pasar di Amerika, pasar di Eropa ya. Bahkan penghasilannya mencapai 9 miliar US dollar kalau saya nggak salah. Nah, itu omset yang sangat fantastis pada masanya. Nah, tahun 95 si produk cornflake ini masuk ke India ya. Tahun 95 dia masuk ke India, dia coba memasarkan atau menjual produk sarapan paginya itu versi orang barat ya, sarapan pagi sereal ke India. Tetapi di India produk itu gagal, tidak laku, nggak banyak yang beli. Mungkin awal-awal orang pada penasaran beli, tapi setelah dicoba nggak cocok ya. Kenapa? Karena orang India itu budayanya sama kayak orang Indonesia ya, sarapan paginya mungkin yang berat-berat gitu kan. Dan biasanya cornflake ini kan, sereal ini kan kawannya susu nih, kawannya susu fresh milk atau apa gitu ya.
India itu sama dengan Indonesia. Orang sarapan pagi susunya itu dibuat panas, bukan susu dingin. Akhirnya ketika ada cornflake, ada sereal dikasih susu panas, pas mau dimakan melempem. Nah, itu menyebabkan sereal ini gagal intinya, karena orang India bingung juga kan, ini serealnya kok jadi ngembang gini. Dikasih susu ya lah, ngembang susu hangat gitu. Padahal sereal itu harusnya dimakan dengan susu yang dingin. Kalau orang Amerika kan susunya susu dingin, minimal nggak usah dingin atau normal suhunya. Kan kalau orang India, orang Indonesia minum susunya susu hangat, panas ya, tehnya teh hangat. Nah, akhirnya produk itu gagal karena tidak melihat budaya di pasaran, budaya di India itu bagaimana orang sarapan, gimana orang bikin susunya gitu ya. Gak laris dia di situ. Apalagi contohnya produk yang gagal melihat budaya di pasaran. Sabun batang. Saya ingat betul itu ada tulisan mengatakan sabun batang itu nggak laku di Amerika ya, nggak laris. Kenapa? Karena rata-rata orang Amerika itu mandinya di bathtub gitu ya. Umumnya mandinya di bathtub, mandinya santai. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun dia tidak mandi di bathtub, mungkin mandinya biasa kayak kita, tapi orang Amerika itu pola pikirnya berbeda. Sabun yang dipakai berulang-ulang dengan batangan itu ya, itu lebih rentan ada bakteri yang tertinggal. Beda dengan sabun yang dicet kan, yang kita pakai bakal habis di waktu itu. Tapi kalau sabun batang kan nggak ini ya, maksudnya nggak habis langsung nih. Nggak ada gitu orang pakai sabun batang sampai sebatang mandi habis. Nah, produk ini tidak laku di Amerika karena budaya di Amerika itu orang mandinya pakai bathtub, dan yang kedua pola pikirnya lebih ini ya, lebih berusaha untuk higienis. Oke? Mungkin kalau di tempat-tempat lain bisa saja dia laku, tapi kalau di Amerika dia nggak laku. Oke, itu kegagalan budaya pasar. Yang selanjutnya yang ke-11, kegagalan dalam after sales service. After sales, pre-sales ya. Sebelum penjualan, setelah penjualan. Ya, apa itu pre-sales? Pre-sales itu biasanya pamerannya ya. Kalau mobil misalnya harus ikut auto show dulu sebelum produknya diluncurkan ya. Prototipenya diperlihatkan dulu. Misalnya mobil SMK gitu kan, ada ikut auto show gitu ya. Kapan itu saya nggak tahu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kamu tidak pre-sales, kamu tidak melakukan program pre-sales, kamu tidak melakukan program-program yang sifatnya after sales, biasanya kamu bakal gagal ya. Produk kamu nggak diketahui orang karena orang tidak ditontonkan dulu produknya apa gitu ya. Kayak mobil tadi harus auto show dulu, harus ikut pameran-pameran tertentu supaya orang lihat, oh ini namanya DFSK, oh ini namanya Wuling gitu kan. Nah, itu namanya pre-sales. During sales itu ketika penjualan itu juga harus jelas dealernya di mana untuk dibeli, nomor telepon marketingnya apa gitu ya, siapa aja marketingnya yang bisa dihubungi kalau mau beli produk itu gitu ya. Itu namanya during sales. Kemudian after sales itu ketika udah punya produknya, apa saja jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya kalau di makanan ada layanan konsumen gitu kan, 08 bla 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 hotline-nya. Nah, itu namanya after sales ya. Pengaduan, kritik dan saran itu after sales. Apalagi after sales kayak kalau produk otomotif ada jasa servisnya. Tahu jelas di mana bengkel resmi untuk servisnya ya. Kontak personnya, kemudian apa lagi? Customer service untuk bertanya, underdeal-nya. Nah, underdeal juga tuh masuk tuh after sales. Ketersediaan partnya ya, ketersediaan spare part. Jadi jangan sampai ketika kamu sudah luncurkan mobil, setelah mobilnya laku keras, justru spare partnya nggak ada di pasaran. Jadi kalau mobilnya rusak, orang pusing mau di rocker sama produk mobil jenis apa biar sama gitu, karena yang kamu punya nggak ada di pasaran. Selanjutnya yang ke-12, kegagalan merek tunggal ya. Kegagalan merek tunggal. Ini merek tunggal ini lebih kepada memonopoli sebuah produk ya. Jadi kalau kamu memonopoli sebuah produk tetapi kamu gagal mempertahankan reputasi kamu, akhirnya orang juga, walaupun cuman kamu yang punya,
orang bisa juga untuk berpendirian bahwa tidak mau untuk memakai produk tersebut meskipun cuma kamu yang punya, gitu ya. Kemudian yang ke-13, merek yang ketuaan. Nah, ini juga nih, merek yang ketuaan. Tidak ikut perkembangan zaman ya, mereknya ketuaan. Contohnya apa ya? Merek yang ketuaan. Mungkin misalnya tahu orang tua ya, cap orang tua tadi saya salah udah ada sebutkan. Orang tua itu sebuah brand anggur merah, sebuah brand anggur merah. Nah, mereknya ketuaan. Kalau menurut saya ketuaan ya. Jadi kurang begitu laku di pasaran meskipun sampai sekarang masih ada konsumennya. Nah, itu contoh merek yang ketuaan. Bukan karena mereknya orang tua ya, tapi memang merek itu sudah sangat lama. Mungkin Anda bisa membayangkan merek-merek lain yang udah lama tapi masih pakai merek itu gitu. Namanya merek yang udah ketuaan. Sony juga misalnya, Sony Ericsson, Sony apa lagi, juga dinilai ketuaan ya. Walaupun dia memperbaharunya dengan cara menggandeng atau menggabungkan namanya dengan nama lain. Di Android dia punya Sony Xperia ya. Tapi tetap orang berpikir mereknya ketuaan ya. Orang lebih memilih iPhone, apa lagi ya, Xiaomi mungkin yang terbaru, Realme, Oppo dan segala macam. Nah, itu kira-kira merek yang ketuaan. Oke, kira-kira itu materi mengenai visual branding dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Untuk mahasiswa saya yang menonton konten ini, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Kemudian kalau mau bertanya silahkan japri di WhatsApp saya. Dan bagi kalian yang bukan dari kalangan mahasiswa saya dan menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau diperbaiki, dibilang aja di kolom komentar ya, ketik aja di kolom komentar. Atau saya ada salah sebut merek, salah sebut sejarah, salah sebut kasus ya. Silakan, kritik dan saran diterima. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.